ternyata sains juga melakukan penelitian dan memiliki data-data yang banyak ya, terkait dengan munculnya peradaban manusia di planet bumi ini. Masih penuh misteri dan menunggu pembuktian. Jadi cara kerja sains itu adalah dari tidak diketahui kemudian dieksplor untuk memunculkan bukti-bukti objektif. Ya, ada data-datanya, ada bukti-bukti objektifnya yang menunjukkan bahwa memang itu ada, gitu ya. Itu ada. Nah, ternyata memang perkembangan sains dalam melacak kehidupan di planet bumi ini belum selesai, masih panjang dan banyak jebakan-jebakannya dan banyak missing link-nya, gitu ya. Nah, itu harus dikemukakan secara objektif. Yang pertama adalah rekonstruksi berdasar temuan fosil. Jadi begini, kalau kita menggunakan pendekatan saintifik, itu kita ini seperti detektif. Ada sebuah kejadian 10 tahun yang lalu misalnya ya, pembunuhan. Terus kita mau melacak sekarang, itu siapa ya pembunuhnya? Apa yang bisa dilakukan? Si detektif ini sudah tidak mengalami masa itu karena sudah lewat, sudah 10 tahun yang lalu. Yang bisa dia lakukan adalah mengumpulkan bukti-bukti ya yang terkait dengan itu, misalnya pisaunya, tempatnya, ada mungkin percikan darahnya atau saksi-saksi dan seterusnya ya. Jadi sains itu bekerjanya kurang lebih seperti itu. Nah, yang pertama adalah melakukan rekonstruksi berdasar temuan fosil. Data fosil menunjukkan usia makhluk hidup itu ternyata berjenjang mulai dari satu sel sampai ke derajat lebih tinggi. Tetapi ada sejumlah missing link. Jadi begini, dalam perkembangan peradaban itu ternyata ditemukan fosil ya. Fosil itu adalah bagian tubuh makhluk hidup yang masih tertinggal, terawetkan oleh alam. Misalnya dia tiba-tiba tertimbun ya oleh lahar yang panas dan kemudian menjadi steril di situ, kemudian menjadi bebatuan. Nah, satu ketika diketemukan ternyata masih utuh atau ya sekian persen, mungkin 50% utuh atau 25% utuh, meninggalkan jejak di sana. Nah, itu bisa kemudian ditentukan umurnya melalui namanya penanggalan karbon ya. Salah satu tekniknya adalah ini umurnya berapa ya? Oh, ternyata 2 juta tahun yang lalu. Nah, nanti di tempat lain lagi ditemukan fosil yang berbeda. Ya, mungkin dari binatang dinosaurus misalnya, atau mungkin sebelumnya lagi, mungkin di lautan dan sebagainya. Fosil-fosil itu kemudian oleh para ahli sejarah ya, diurutkan. Ternyata semakin tua fosilnya, itu semakin sederhana makhluknya. Semakin kesini ya, semakin jadi begini, usia planet bumi ini kira-kira sudah 4,5 miliar tahun. Jadi sudah 4,5 miliar tahun. Jagat raya ini usianya sudah 13,8 miliar tahun. Tata surya kita baru 4,5 miliar tahun. Nah, di bumi itu kemudian mendingin buminya, ya tadinya gas, ya. Dan ini menjadi kajian yang terpisah ya. Tadinya gas, bagian dari tata surya ya, dia nebula begitu ya, dia berputar panas. Bagian tengahnya jadi matahari, pinggirannya meletik gitu ya, jadi gumpalan-gumpalan yang lebih kecil jadi planet-planet, gitu ya. Ada 8 planet, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus gitu ya. Nah, Bumi adalah planet ketiga. Nah, dia membutuhkan waktu untuk mendingin. 1,5 miliar tahun mendingin, mulai memunculkan kehidupan. Awalnya panas, tidak ada kehidupan. Jadi fosil tertua yang ditemukan itu berusia sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Bentuknya apa? Sangat sederhana. Makhluk yang bersel sederhana. Tapi 2 jambik cahaya apa? Ya. Tapi kemudian 2 miliar tahun yang lalu itu muncul yang lebih kompleks lagi. 1 miliar tahun yang lalu lebih kompleks lagi. Sampai jutaan tahun yang lalu semakin kompleks, dan kemudian manusia itu muncul kira-kira ya Homo erectus, manusia yang sudah berdiri tetapi belum modern gitu ya. Itu munculnya kira-kira 10 juta tahun yang lalu. Manusia modern baru sekitar 200.000 tahun yang lalu. Ya, itu diurutkan, bisa diurutkan berdasarkan
temuan fosil-fosil. Jadi ini data, bukan teori ya, bukan teori. Ini data. Data ada fosil berusia miliaran, ada jutaan, gitu ya, ada ratusan ribu, ada ribuan tahun yang lalu. Itu adalah data. Ini bisa digunakan untuk mengetahui menebak, menduga, dan merekonstruksi sejarah munculnya kehidupan di planet bumi. Ya, satu. Yang kedua adalah teori evolusi Darwin. Ya, kalau ini rekonstruksi berdasar fosil, data. Kalau ini kemudian diteorikan oleh Darwin. Berdasar apa? Berdasar penglihatan dia terhadap spesies-spesies yang dia amati. Dia menyimpulkan makhluk hidup itu memiliki kekerabatan antar spesies dan berevolusi lewat seleksi alam. Itu kesimpulannya Darwin. Kenapa? Karena dia melihat burung ini kok mirip ya dengan ini. Bedanya cuma di paruhnya, bedanya cuma di cakarnya, gitu. Bedanya cuma ini ada kekerabatan nih, gitu. Nah, dia melihat itu banyak sekali binatang-binatang yang memiliki kemiripan yang kemudian dia menteorikan itu sebagai punya kekerabatan dan diseleksi oleh alam. Binatang ada yang lehernya tinggi, jerapah leher tinggi dulu, jerapah lehernya rendah, misalnya gitu ya. Kuda atau anjing, berbagai macam ras anjing, macan, kucing, singa, dan sebagainya. Itu kata dia, ini memiliki kekerabatan berdasar pada seleksi alam. Ini banyak yang tidak setuju. Kalau berdasar seleksi alam, itu artinya kebetulan. Ya. Tidak ada yang mengendalikan, diseleksi oleh alam. Berarti yang pinter alamnya, gitu ya. Alamnya memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga bisa menyeleksi itu menjadi sebuah kehidupan yang semakin tinggi derajatnya. Ya, teori evolusi Darwin. Yang ketiga, ini berkembang di abad-abad yang mutakhir ya, rekonstruksi berdasar ilmu genetika. Ini berkembang oleh di sekitar abad 20-an yang menggagas pertama adalah Gregor Mendel bahwa sifat yang diwariskan kepada generasi berikutnya itu bisa diprediksi. Teori evolusi modern nanti itu akan mengembangkan dari Darwinian ditambah fosil ditambah biomolekuler ya. Tetapi Gregor Mendel ini mengatakan dia mengamati nih, misalnya gampangnya begini, bunga merah dengan bunga putih, ya, tanaman yang berbunga merah dengan tanaman yang berbunga putih disilangkan, itu bisa diprediksi hasilnya berapa persen merah, berapa persen putih, berapa persen merah muda. Jadi ada rumusnya. Ternyata sifat-sifat itu diturunkan. Artinya apa? Kita ini bisa melakukan rekonstruksi ke masa lalu terkait dengan sifat-sifat kita. Sekarang ini sudah diketemukan teknik ya DNA ya, secara genetika. Misalnya nih Mas Hendro ingin diketahui, Mas Hendra ya. Misalnya Mas Hendra ingin diketahui keturunannya siapa, berapa persen Arab, berapa persen Chinese, berapa persen Jawa, itu diketahui sekarang bisa. Diambil sampelnya, dicek, oh Anda ini dulu sekian persen itu Arab, sekian persen gitu ya. Ternyata kita misalnya ketemu di nenek moyang generasi kesekian, ternyata kita saudara. Itu sekarang bisa diketahui. Nah itu cara melacak ya, cara melacak dengan menggunakan ilmu genetika. Kenapa? Karena sifat kita itu tersimpan di dalam inti sel kita, namanya DNA. Ya, oke. Nah, kemudian yang keempat ada teori penciptaan. Ini yang dimiliki atau dianut oleh para ilmuwan yang beragama, yang bertuhan ya, bahwa setiap makhluk itu diciptakan secara independen katanya. Jadi tidak berdasar evolusi, tetapi setiap diri, setiap orang itu diciptakan tunggal. Agus Mustafa ini diciptakan oleh Allah tunggal, independen. Mas Hendra juga tunggal gitu ya. Anda juga tunggal, tetapi ya juga kayaknya nggak begitu-begitu banget. Kenapa? Karena saya ini kan keturunan bapak ibu saya. Ya, bapak ibu saya keturunan dari bapak ibunya gitu ya. Jadi nggak begitu banget gitu ya. Ternyata ini juga harus diperjelas nih gitu. Teori penciptaan itu tidak bersifat independen, tidak bersifat tunggal. Ini saling melengkapi. Nah, sekarang kita mencoba melihat data fosil. Data fosil ini dikumpulkan oleh para ahli ya, bahwa ini kehidupan di daratan, ini kehidupan di lautan.
Ini 3,5 miliar tahun yang lalu itu baru muncul kehidupan pertama ya. Fosil tertua itu 3,5 miliar tahun. Di daratan belum ada kehidupan, masih di lautan. Ini nanti menarik kaitannya dengan cerita Al-Quran bahwa kehidupan itu dimulai dari perairan, dari air. Wa minal ma'i kulla syai'in hayy, gitu kata Al-Quran. Dan dari air kami jadikan, kami ciptakan segala yang hidup itu. Ternyata data fosilnya kan menunjukkan seperti itu. Tidak ada di mana, di daratan, belum ada, itu sudah ada di lautan dulu. Ya, 3,5 miliar tahun yang lalu, 2 miliar tahun yang lalu, 500 juta tahun yang lalu, bentuknya semakin kompleks. Ya, 500-an sampai 400-an itu model begini. Terus ada data namanya mass extinction. Ini kepunahan massal. Jadi seluruh makhluk yang ada di sana punah, nggak ada jejaknya. Punah massal, nggak ada datanya. Gitu. Muncul makhluk yang berbeda sama sekali di antara 400-an sampai 300-an ini ya. Ini ikan purba lah gitu ya. Tapi kemudian mass extinction lagi, hilang. Muncul lagi yang model kerang-kerangan begini. Nah, di sini itu muncul mulai 400 jutaan tahun yang lalu itu muncul tanaman, mulai paku-pakuan ya, tanaman land plants. Ini ada. Nah, di sini muncul peralihan dari kehidupan di laut ke kehidupan di daratan dalam bentuk amfibi. Menarik kan, amfibi itu kalau kita lihat kecilnya berudu itu di air, bernafasnya pakai insang, ya. Tetapi kemudian dia semakin dewasa, insangnya hilang, ekornya hilang, kakinya muncul, ya, muncul ke daratan. Itu kan luar biasa. Cara Allah menciptakan peralihan dari makhluk di laut ya, di air menjadi makhluk di daratan. Itu ditinggalkan oleh Allah sampai sekarang gitu ya. Ditinggalkan, ini loh jejaknya gitu. Ini kalau diteruskan maka pada tahun-tahun yang lebih modern atau lebih ke depan, ini 300-an itu muncul insek serangga ya. Di sini ada mulai cikal bakalnya dinosaurus sampai ke sini. Nah, ini mass extinction beberapa kali punah massal termasuk dinosaurus. Ini punah massal di sekitar 160-an juta tahun ya yang lalu. 60 juta tahun yang lalu ya, termasuk di dinosaurus itu di sekitar 60 juta tahun yang lalu itu mengalami kepunahan massal. Nah, menariknya kemudian yang muncul adalah makhluk yang mengarah kepada bentuk manusia. Kita ada di sekitar ini, ya 60 juta tahun yang lalu ini. Ini semakin ke sini. Di lautan menjadi seperti ini, di daratan muncul primata. Primata itu adalah makhluk yang bentuknya matanya menghadap ke depan, bukan ke samping. Kalau ikan kan ke samping, ayam ke samping. Nah, ini matanya menghadap ke depan, ada telinganya seperti itu, tangannya dua, bukan kayak ubur-ubur tangannya banyak, gitu ya, kakinya dua. Itu namanya primata. Nah, menariknya data fosil itu menunjukkan ini bergerak semakin ke sini. Itu semakin kompleks dan mengarah kepada bentuk manusia. Teorinya bisa muncul macam-macam. Kita tidak bicara teori, kita bicara data fosil. Ya, bisa membedakan ya. Kalau teori itu dirumuskan dari sini, muncullah teori Darwin yang mengatakan ini secara kebetulan terjadi diseleksi oleh alam. Tapi kalau fosil itu cuma dijejer aja. Ini usianya lebih tua, lebih muda. Loh, ini kok ngarahnya ke bentuk manusia ya? Itu kan menarik tuh. Ternyata ini muncul di sekitar ya 10 jutaan tahun yang lalu. Itu ada bentuk manusia yang dikenal sebagai Homo erectus. Homo itu artinya ya manusia ya. Erectus itu berdiri. Dia tidak lagi seperti ini di pepohonan, tidak lagi, tetapi sudah bisa berdiri, berjalan dengan dua kaki ya, menggunakan dua tangan gitu ya. Tetapi peradabannya itu belum maju. Peradabannya masih peradaban yang purba. Nah, nanti hutan gitu ya. Iya, di hutan-hutan, dia tidak berpakaian, hidup bergerombol, dan kalau makan itu berburu ya. Nanti beda itu di zamannya Nabi Adam, itu lebih berbudaya, lebih berperadaban. Ibarat jagung sudah hibrida. Nah, sudah mengalami mutasi genetika gitu ya, sehingga dia otaknya, volume otaknya lebih besar. Kecerdasan intelektualnya lebih tinggi, emosinya lebih matang, spiritualitas, memiliki. Kalau yang sebelumnya itu tidak punya spiritualitas. Nah, itu kaitannya dengan volume otak.
Jadi di fase-fase yang Homo erectus itu otaknya di sekitar 800-an cc volume otaknya, kan kelihatan tuh dari tengkoraknya. Nah, tapi di era manusia modern Homo sapiens otaknya itu sudah 1300, 1400, strukturnya sudah berbeda. Yang belajar neuroscience tahu itu bedanya otak binatang dengan otak manusia. Ya, salah satunya adalah korteks cerebrinya, dan lebih dominan itu ada di bagian depan, namanya prefrontal cortex. Itu yang bertanggung jawab terhadap karakter manusia yang tidak dimiliki oleh binatang. Jadi beda gitu ya, otaknya beda. Oke, ini rekonstruksi berdasar fosil. Sedangkan rekonstruksi berdasarkan ilmu seluler dan biomolekuler ini ilmu modern yang ya rumit dan butuh waktu untuk menjelaskan. Tetapi poin pentingnya gini, manusia ini terbentuk dari susunan yang lebih kecil, organ ya, ada jantung, ada liver, ada ginjal, ada paru, ada otak, ada segala macam. Organ terbentuk dari sel. Ada triliunan sel tubuh kita ini. Setiap 1 kilogram tubuh kita itu tersusun dari sekitar 1 triliun sel. Jadi kalau tubuh saya ini 73 kilogram, maka ini 73 triliun sel. Dan setiap sel itu hidup. Jadi tubuh saya ini kumpulan dari makhluk hidup yang namanya sel, gitu ya. Nah, sel itu kalau diambil satu, ditaruh di laboratorium itu bisa hidup asal dikasih nutrisi, dikasih lingkungan yang membuat dia hidup. Oke. Yang menarik adalah, ya ini unit kehidupan paling kecil. Di dalamnya ini, di intinya ini, ya, ini inti sel. Itu ada perintah-perintah genetika yang digambarkan ya, support itu. Itu adalah kode-kode genetika yang membawa sifat kita. Rambutnya keriting itu ada di sini perintahnya. Kulitnya hitam atau kuning atau ya itu ada di sini. Matanya biru dan segala macam sampai sifat-sifatnya. Itu ada kode-kode genetika di sini, ada sekitar 3 miliar kode genetika yang membuat seseorang itu berbeda. Kenapa saya berbeda dengan Mas Hendra misalnya? Itu karena kode genetikanya berbeda. Anak kembar pun itu kode genetikanya ya mirip tetapi itu berbeda, tetap berbeda. Sehingga sidik jarinya berbeda, gitu ya, dan seterusnya. Oke, ini menyimpan seluruh karakter dan ternyata bisa ditelusuri seperti tadi saya cerita ke belakang sana. Saya ini adalah separuh bapak, separuh ibu saya. Bapak saya separuhnya bapaknya dan separuhnya ibunya, gitu ya. Ditelusuri ke belakang, itu bisa ketahuan nanti di ujung keberapa, di generasi keberapa saya dan Mas Hendra atau siapapun, gitu ya, itu pada orang tua yang sama. Jadi ini cara menelusuri ya, secara modern. Ini Mas Hendra punya cukup waktu dari ini anunya videonya, kalau ya sekilas saja. Nah, ini ada video yang menceritakan tentang bahwa tubuh manusia itu tersusun dari sel-sel itu, dan sel itu jenisnya macam-macam. Ada 200 jenis sel dalam tubuh kita itu. Ya, 200 jenis sel itu sel darah, sel tulang, sel kulit, sel saraf, sel jantung, sel liver, sel itu beda-beda. Ya, kita ini dari apa? Ya, dari sel itu, kumpulan sel itu. Nah, ini masa terjadi kebetulan? Bisa membentuk kepala, bisa membentuk tangan, bisa terbentuk otak, bisa terbentuk gitu ya. Tidak mungkin ini sebuah kebetulan. Ya, jadi ini kalau lagi diskusi sama yang ateis itu ya, atau yang sekuler itu jadi seru gitu ya. Karena sama-sama bicara ilmu sains, tetapi satunya berbasis pada kebetulan, satunya lagi berbasis pada ada yang menciptakan. Jadi kalau ditelusuri sangat menarik bahwa setiap sel ini ternyata adalah makhluk hidup yang punya perintah di dalam inti selnya itu. Terdiri dari kira-kira 100 triliun sel. Nah, semuanya itu memiliki peran sendiri-sendiri. Kalau perannya itu meleset, maka terjadilah penyakit. Selnya tiba-tiba balelo, terus membelah jadi 2, jadi 5, jadi gitu ya, jadi banyak, jadi kanker. Itu ada yang mengendalikan, ada perintahnya. Ini mulai dari awal ya, pembelahan dan seterusnya. Nah, ini 500 kuadrillion reaksi kimia.
quadrillion itu 100 triliun, 1000 triliun, sorry, 1000 triliun. 500.000 triliun reaksi kimia terjadi dalam tubuh kita. Ya maksud kebetulan. Masih ada yang mengatakan ya. Itu satu kisah yang menarik yang tersendiri gitu ya. Oke, saya tidak berpanjang di sini, tapi saya cuma ingin menunjukkan bahwa ini bisa digunakan untuk menelusuri sejarah masa lalu saya ini siapa, Anda siapa ya, dan posisi Adam nanti ada di mana. Yes. Jadi poin 1